Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Edi Pesantren Sinaga. Saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum Negeri Semarang. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas politik hukum dengan judul Polemik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Baik, tugas saya mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dan saya akan membahasnya, menganalisanya menggunakan studi politik hukum menurut Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, di mana menurut beliau dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, bisa dikatakan bahwa studi politik hukum itu mencakup tiga hal, yaitu pertama kebijakan negara, garis resmi tentang hukum yang diberlakukan, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atas layaknya produk hukum, dan yang terakhir adalah penegakan hukum dalam kenyataan di lapangan. Kebijakan negara atau garis resmi mengenai pendidikan saya bagi menjadi dua, yaitu pada era sebelum reformasi dan era sesudah reformasi. Pada era sebelum reformasi, kebijakan negara atau garis resmi diatur pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pada ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sementara pasal 32 yang berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang mengatur mengenai tujuan pendidikan di Indonesia, wajib belajar 6 tahun, 3 tingkatan pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pembiayaan pendidikan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan finansial masing-masing. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1991 tentang perguruan tinggi, di mana undang-undang ini secara umum mengatur mengenai persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi, termasuk mengenai persyaratan memiliki lahan, kecukupan dana, dan kualifikasi pengelola. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai kurikulum, metode pengajaran, serta mengatur mengenai kualifikasi dan status dosen, serta status dan hak-hak mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 1965, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, di mana Majelis Pendidikan Nasional merupakan pembentukan suatu lembaga yang bertugas mengkoordinasi dan menyelaraskan berbagai program di bidang pendidikan di Indonesia. Lembaga ini juga berfungsi sebagai forum untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan nasional serta menetapkan rencana dan program kerja yang meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun demikian, peraturan Presiden ini dikritik karena sangat bernuansa politis, disebabkan karena keanggotaan dari Majelis Pendidikan Indonesia lebih banyak dihuni oleh politikus, di mana Menko atau Menteri yang mempunyai hubungan dengan pendidikan dan Wakil Komisi Pendidikan DPR GR, partai politik itu wakil-wakil semua partai politik yang sah, golongan fungsional seperti wakil-wakil dari kami, guru, pegawai, pengusaha nasional, angkatan bersenjata, alim ulama, angkatan 45, cendekiawan, guru atau pendidikan, budayawan, seniawan, wartawan, pemuda, mahasiswa, pramuka, dan perwakilan dari daerah-daerah seperti daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Dan keanggotaan itu lebih banyak adalah politikus, bukan tenaga profesional seperti guru ataupun dosen, sehingga peraturan Presiden ini mendapatkan kritik karena dianggap terlalu politis. Terakhir, pemerintah Orde Lama menguatkan penetapan Presiden Nomor 19 tahun 1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional Pancasila, di mana penetapan Presiden ini membuat arah tujuan dan prinsip dari serta strategi pendidikan nasional Pancasila, di mana pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tujuannya harus mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia beriman, berakhlak, dan berbudi luhur serta penampilan yang tinggi. Penetapan
Presiden ini juga mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah atas penyelenggaraan pendidikan nasional. Beralih pada era Orde Baru ya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ada dua peraturan yang dikeluarkan mengenai pendidikan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana undang-undang ini mengatur mengenai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersiapkan diri menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Undang-undang ini juga membagi sistem pendidikan menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta membahas mengenai hak dan kewajiban peserta didik, guru, tenaga pendidikan, dan lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini juga mengatur mengenai sistem pengawasan dan penjaminan pendidikan nasional di Indonesia. Walaupun dianggap lengkap dan dan disebut baik, namun undang-undang ini juga mendapatkan kritik karena dianggap terlalu teoritis dan kurang memperhatikan praktik, serta undang-undang ini kurang menyurapi dukungan terhadap pendidikan usia dini serta pendidikan non formal. Selanjutnya, pemerintahan Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Peraturan ini masih memuat mengenai tujuan, kurikulum, pengajaran, dan penilaian tentang pendidikan. Namun peraturan ini terkenal karena mengatur wajib belajar 9 tahun, di mana tahun adalah wajib belajar sekolah dasar dan wajib belajar di tingkat sekolah menengah atau SMP. Peraturan OPK ini juga memberikan keleluasaan bagi pihak swasta untuk membuka lembaga pendidikan dasar 9 tahun. Yang paling menarik dari peraturan pemerintah ini adalah mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar 9 tahun, sehingga peraturan pemerintah ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas kebijakan negara tugas resmi mengenai pendidikan setelah reformasi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 mendapatkan amandemen yang mengubah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi satu, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dan pasal 32 juga mendapatkan amandemen sehingga mendapat perubahan menjadi negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Amandemen keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, khususnya pada pasal 31 dan pasal 32 ini, membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2003, pada era Presiden Megawati, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diterbitkan. Undang-undang ini mengatur mengenai pendidikan dasar dan menengah yang gratis, pemberian anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD, serta pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh dengan memperhatikan kearifan lokal, keragaman budaya, dan nilai luhur bangsa. Namun demikian, undang-undang ini mendapatkan pertentangan dari masyarakat karena dianggap berupaya mengalihkan tanggung jawab keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah ke warga negara, sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dan undang-undang ini pula yang menjadi dasar hukum terciptanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 53 ayat 1. Selain dua hal tersebut, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat
sehingga undang-undang ini kemudian diajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi undang-undang ini mendapatkan banyak sorotan dan beberapa pasal dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk penjelasan pasal 53 ayat 1 mengenai hukum pendidikan tersebut. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dilakukan judicial review, pada tahun 2009 pada masa pemerintahan Presiden SBY Bapak Susilo Bambang Yudhoyono diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, di mana undang ini mengatur tentang penyeragaman format institusi, baik itu pendidikan milik negara maupun milik swasta. Namun demikian, Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap memprivatisasi pendidikan di Indonesia, serta dianggap sebagai cara pemerintah lepas tangan dalam membiayai pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen keempat tersebut. Permasalahan dalam undang-undang tersebut dimulai dengan keinginan pemerintah untuk menyeragamkan tempat institusi di Indonesia, baik itu badan pendidikan milik negara maupun badan pendidikan swasta, sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang-undang tersebut, yaitu Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Penyeragaman secara paksa ini menjadi permasalahan, terlebih terhadap nasib institusi pendidikan swasta yang telah berbentuk yayasan ataupun bentuk lainnya menjadi badan hukum pendidikan. Dan terhadap persoalan ini pun Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 ini mendapatkan kritik dan kemudian diajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya mengenai penyeragaman badan hukum, undang-undang ini juga mendapatkan kritik mengenai pengelolaan dana, di mana pada ayat 1 undang-undang ini berbunyi bahwa pengelolaan dana secara mandiri oleh Badan Hukum Pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan Badan Hukum Pendidikan harus ditanamkan kembali ke Badan Hukum Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan. Kemudian pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi ayat 1, sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan Badan Hukum Pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Ayat 2-nya, pendanaan pendidikan formal diselenggarakan Badan Hukum Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini menjadi sebuah permasalahan, dikarenakan jika kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, dikatakan bahwa pemerintahlah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya. Namun demikian, undang-undang ini berupaya menarik masyarakat untuk ikut serta melakukan pendanaan pendidikan formal. Lebih lanjut pada pasal 41 ayat 4 dan 6 sampai dengan ayat 9 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit sepertiga biaya operasional pada Badan Hukum Pendidikan Pusat dan Badan Hukum Pendidikan Daerah yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal mencapai standar nasional pendidikan. Lalu ayat 6-nya, pemerintah bersama-sama dengan Badan Hukum Pendidikan menanggung paling sedikit 1/2 biaya operasional pada Badan Hukum Pendidikan menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Lalu ayat 7, peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, dan pihak yang bertanggung jawab membiayainya. Ayat 8, biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah standar pelayanan minimal pada Badan Hukum Pendidikan, paling banyak sepertiga dari biaya operasional. Yang terakhir, pada ayat 9, biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana pada ayat 7 yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimal mencapai standar nasional pendidikan, paling banyak sepertiga dari biaya operasional. Dari sini terlihat bagaimana pemerintah yang tadinya dibebankan oleh tanggung jawab oleh Undang-Undang Dasar untuk menyelenggarakan pendidikan, terutama pada pendidikan dasar, dan membiayainya berupaya
mencari cara supaya beban pembiayaannya itu berkurang. Dan hal ini pun yang menjadi kritik dari masyarakat, sehingga eh, masyarakat pada saat itu melakukan uji materi terhadap undang-undang ini, termasuk juga undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya atas lahirnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ini, di mana jika kita lihat dari segi budaya, ketika itu masyarakat melihat tidak ada urgensi untuk penyeragaman Badan Hukum Pendidikan karena selama ini tidak ada masalah lembaga pendidikan swasta bisa menggunakan Badan Hukum berbentuk yayasan, sementara uh, lembaga pendidikan negeri dijamin oleh pemerintah. Dari segi ekonomi, ada kecurigaan dari masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 ini lahir karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola APBN dan APBD, mengingat 20% dari yang diamanatkan dari Undang-Undang Dasar itu ketika saat ekonomi negara saat itu yang masih kurang baik, bisa dirasa cukup memberatkan. Dari segi sosial, undang-undang ini dianggap tidak terlalu penting karena urgensi pendidikan di Indonesia itu bukanlah mengenai Badan Hukum pendidikannya, melainkan mengenai ketidaksetaraan antara pendidikan di wilayah Barat dan pendidikan di wilayah Timur Indonesia. Ada ketimpangan di sana, baik itu dari segi kualitas gurunya ataupun dari segi sarana dan prasarana. Seharusnya pemerintah itu lebih fokus terhadap bagaimana mesejahterakan guru dan bagaimana meningkatkan kualitas guru, sehingga guru di daerah timur seperti Papua ataupun Maluku bisa memiliki kualitas yang sama dengan guru-guru di daerah Jakarta. Dan terakhir, dari segi politik, ada kecenderungan menilai bahwa pemerintah dan legislatif berusaha melepas sistem pendidikan untuk mengikuti ekonomi pasar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penegakan hukum di dalam kenyataan di lapangan, yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11, 14, 21, 126, dan 136 dari DUU Prim 7 Romawi dari 2009 mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun alasan-alasan dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini bertentangan dengan Konstitusi 1945 dan sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan. Keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk mengurangi hak konstitusional warga negara. Asumsi pemerintah bahwa dirinya dapat secara praktis mengawasi penyelenggaraan pendidikan tersebut untuk jangka waktu yang lama justru dapat menguras energi karena kesibukan administratif yang luar biasa, sehingga pemerintah akan kehabisan waktu untuk mengawasi apakah penyelenggaraan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau tidak. Pekerjaan ini dapat menyita perhatian pemerintah yang justru seharusnya difokuskan untuk berusaha membuat sebaran agar warga negara dapat menikmati pendidikan secara luas. Kedua, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pengelolaan dana secara mandiri dan bersifat laba berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak secara otomatis menjadikan pendidikan murah bagi peserta didik. Padahal biaya yang terjangkau adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Apakah prinsip nirlaba akan menyebabkan biaya pendidikan murah? Masih tergantung pada beberapa hal, yaitu A, misalnya biaya yang harus ditanggung oleh penyelenggara pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan termasuk dari pengajar dan staf administrasi, B, perawatan fasilitas pendidikan, dan C, kemampuan Badan Hukum Pendidikan untuk mendapatkan dana pendidikan dari usaha pendidikan. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi juga mengkritisi bagaimana Badan Hukum Pendidikan ini dibiarkan berlaku dalam
dalam logika ekonomi pasar, sehingga tidak ada perlindungan yang nyata terhadap badan hukum pendidikan dari ancaman kepahilitan. Sehingga padahal mekanisme perlindungan kepahilitan terhadap badan hukum pendidikan ini sangatlah penting menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai penutup, saya juga akan memberikan kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan saya bahwa permasalahan utama di sistem pendidikan di Indonesia adalah penilaian kualitas pendidikan antara wilayah tertentu di Indonesia, baik itu dari segi kualitas guru ataupun sarana pendukungnya, bukan dari badan hukum pendidikan tersebut. Lalu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan justru melenceng dari cita-cita Undang-Undang Dasar 45 yang menginginkan agar seluruh warga negara dapat pendidikan secara gratis, namun undang-undang ini justru dianggap memprivatisasi pendidikan. Dan ketiga, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan juga menjadi pembelajaran yang baik di bidang hukum karena kontrol masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan legislatif cukup ketat, dan Mahkamah Konstitusi menjadi cara agar masyarakat dapat mengawasi produk hukum di Indonesia. Saran saya agar pemerintah seharusnya lebih memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru serta kompetensi guru, termasuk penyebaran guru di seluruh Indonesia sehingga pendidikan di wilayah barat dan timur Indonesia tidak tuntas. Pemerintah juga sebaiknya membuat aturan untuk mengecek apakah dana 20% dari APBN dan APBD itu telah tepat sasaran. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.